Shalom saudaraku di dalam Tuhan. Hari yang luar biasa ini saya percaya saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan suara Tuhan untuk kita. Sekalipun kita tetap di rumah, tetapi percayalah kita masih bisa mengalami penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Allah yang kita kenal, Dia dikenal sebagai Allah Jehovah Jireh, artinya Allah yang menyediakan semua yang kita perlukan. Nah, saya ingin bacakan firman Tuhan yang mungkin ayat ini sangat populer untuk kita semua. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam konteks ayat ini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus ingin berterima kasih untuk kebaikan hati jemaat Tuhan. Karena dalam perjalanan pelayanan, bahkan dia di dalam penjara, dia telah mendapatkan kemurahan hati dan pelayanan dari mereka. Rasul Paulus katakan, semua itu tidak membuat dia semakin besar kepala, tapi dia sadar karena di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, aku tahu itu apa itu kelebihan, aku tahu apa itu kekurangan, tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, apa bayangan kita ketika kita membaca ayat ini? Ketika kita membaca ayat ini, saudara, sebagian besar orang atau bahkan kita langsung kebayang bahwa Allahku memenuhi keperluanku. Yang kita bayangkan adalah hal yang sifat material atau materi, saudara. Ternyata saya kira tidak demikian, walaupun itu benar. Tidak semuanya benar, karena yang Rasul Paulus mendoakan, Allahku memenuhi segala keperluanmu. Jadi Rasul Paulus berharap bahwa kebaikan hati atau pemberian kasih dari jemaat Tuhan yang melayani dia, mereka akan terpelihara dalam segala keperluan mereka. Nah, saudara, dalam segala keperluan kita harus sadari, pertama, kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Jadi saya percaya begini, bahwa karena perbuatan baik jemaat itu, sehingga Rasul Paulus ingin berdoa kepada Allah dan mengharapkan, dan ini menyebabkan suara nubuatan kepada mereka, bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan itu mulai dari roh mereka. Dalam pemberian-pemberian yang mereka berikan buat hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang mereka layani, mereka akan berkelimpahan secara rohani, dipenuhi keperluannya secara rohani. Jadi jangan dulu bayangkan materi, karena saya kira Rasul Paulus mempunyai ekspek yang besar bahwa perbuatan baik itu akan menyuburkan manusia rohani kita untuk membuat kita makin kuat. Itu sebabnya Yesus katakan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bukan hanya berkata tentang double portion blessing yang kita terima, bukan hanya itu, tapi saya percaya berkat yang lebih besar dari itu adalah sukacita dan damai sejahtera yang memenuhi hati dan jiwa kita. Nah, yang kedua, saya kira Rasul Paulus ingin menjelaskan pada mereka bahwa kebutuhan jiwamu juga akan terpelihara. Nah, saya bersyukur karena lewat momen ini COVID-19, seluruh kita bergerak. Saya sebagai hamba Tuhan juga dapat kiriman makanan, saya dapatkan kebaikan Tuhan. Saya kira berbagai tindakan baik yang saudara lakukan untuk kami sebagai hamba-hamba Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati. Dan penghiburannya adalah Tuhan akan membuat jiwamu makin berlimpah, pikiranmu jadi tenang karena engkau memberkati orang, itu membuat sukacitamu makin bertambah. Pikiranmu, perasaanmu jadi bagus karena ketika kita memberi, ada sesuatu yang, ada energi positif yang keluar dari diri kita ketika orang berkata terima kasih untuk segala kebaikan. Jadi ternyata saudara, segala perkara, segala kelimpahan yang Rasul Paulus doakan untuk jemaat itu bukan hanya secara materi, tapi secara rohani dan juga secara jiwani. Dan yang ketiga, saudara, saya percaya bahwa Rasul Paulus juga ingin berbicara tentang segala keperluan dalam kebutuhan jasmani. Ya, Alkitab katakan kalau kita memberi sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain, itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ingin menyehatkan orang lain dengan pemberian kita, memberikan vitamin dan seterusnya, perbuatan baik itu kembali kepada kita. Justru kita juga akan diberkati. Jadi secara jasmani. Dan yang terakhir, baru Rasul Paulus ngomong tentang materi.
Jadi urutan-urutannya penting, saudara. Ya, Allahku memenuhi segala keperluanmu. Hari ini saya berdoa untuk jemaat juga, segala keperluanmu dipenuhi. Tapi ketika engkau di rumah, perhatikan baik-baik. Allah tidak hanya fokus kepada uang, kepada materi, kepada usahamu. Allah sedang fokus kepada rohmu. Apakah engkau sedang bertumbuh? Allah akan memenuhi keperluanmu secara rohani sehingga kau bertumbuh untuk makin mengenal Dia. Allah akan memenuhi keperluanmu secara jiwa sehingga jiwamu pulih, tidak banyak sakit jiwa, marah-marah nggak karuan gitu ya. Tapi sembuhlah jiwamu, sembuhlah pikiranmu, sembuhlah keinginanmu, sembuhlah perasaanmu, semua sembuh. Jadi tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak gampang emosian, tetapi gampang untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, secara tubuh saya percaya Allah pun provide. Makanya kita di rumah tapi kita disembuhkan, dikuatkan, antibodi kita bagus karena Allah memprovide segala keperluan kita, termasuk tubuh jasmani kita. Dan yang terakhir, saya percaya secara materi Dia akan mencukupkan kita. Karena yang tiga di atas itu, saudara, kadang kita tidak bisa beli dengan uang, tapi yang lain bisa direalisasi dengan uang, ada dengan usaha kita. Nah, karena itu saya mendorong kita alami penyediaan Tuhan, karena Allahmu, Allahku, Yesusmu dan Yesusku menyediakan, memenuhi segala keperluan kita dalam rohani, dalam jiwani, dalam jasmani tubuh kita, maupun secara materi dalam kelimpahannya. Dia menyediakan semuanya untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.